pertama hadis rawahul Bukhari wa Muslim an Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum, jika tiba waktu salat hendaklah seorang dari kamu azan, wal ya ummakum, hendaklah mengimami kalian semua, akbarukum yang paling tua. Wa inda Abi Dawud min hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu wa taqulu idza aqamta ila salat, Anda berucap ketika mengiqamati salat, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, ini wajib apa sunnah? Wa sarafa, memalingkan al-amro, perintah dalam hadis ini, anil wujub, dari hukum wajib. Apa yang memalingkannya? Adillatun ukhra, dalil-dalil yang lain. Wasighatul adzan, utawi redaksi sighat adzan, yaitu Allahu akbar, seterusnya. Wadhifu, hendaklah menambahkan fi adzanil fajri, dalam adzan subuh, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Kapan itu? Ba'da qaulihi alal falah, setelah muadzin mengucap hayya alal falah, as-saniyah yang kedua. Wasighatul iqamah, utawi redaksi iqamat, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aja wala ya, asyhadu aja wa asyhadu. Bocah SMP kadang ono sing wa asyhadu tanpa wa. Aja salah pamane dikandani tanpa wa bareng komat asyhadu an la ilaha illallah tanpa wa asyhadu anna Muhammadar. Engko ngono salah paham maneh. Padha karo latihan muhadharah, dekorasi gurune salam biasa saja, enggak usah tambah-tambah. Wa rahmatullahi ta'ala, tanpa ta'ala mas, langsung aja nggih. Assalamualaikum warahmatullahi, tanpa ta'ala, ngono maneh. As-salatu khairum minan naum, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Wa qad sabata, telah terbukti benar, zalika, semua redaksi lafaz adzan qomat tadi, bil ahadits sahihah indal Bukhari wa Muslim wa ghairihima. Wa yusannu, disunnahkan, liman, bagi orang, sami'al adzan, yang mendengar adzan, an yaqula mithla ma yaqulul muadzin, berucap seperti apa yang diucapkan oleh si muadzin. Fa idzan tahal adzan, jika adzan mencapai kalimat selesai, jika telah selesai adzan, salat, bersalawatlah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'adan, berdoalah lahu, untuk dirinya, bima warada, dengan doa yang ada riwayatnya. Wa hay'atuha, benar ya? Oh, benar kan? Oh, tipis banget ya, Mat. Shalla ala nabi, warawa Muslimun wa ghairuhu an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul muadzin
faqulu mithla ma yaqul. Jika kalian mendengar muadzin, ucapkan seperti yang diucapkan si muadzin. Terus summa sallu alayya, lalu bersolawatlah kepada saya. Fa innahu man shalla alayya salatan, sungguh siapa yang salawat atasku sekali, shalla bakal bersolawat Allahu Allah biar lantaran salawat itu alaihi atasnya asron 10 kali. Summa salu, lalu mintalah Allah kepada Allah, li buat saya al-wisal wasilah, minta wasilah. Maka di NU ada namanya wasilah tawassul. Aneh konco Wahabi itu alergi banget dengan istilah wasilah itu. Seakan dalam Quran hadis itu enggak ada lafaz wasilah. Padahal mau Wahabi sekalipun setelah adzan yang ngucap ati Muhammadanil wasilah, sama. Quran ya ada wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi begitu antinya dengan wasilah, seakan di Quran sunnah enggak ada lafaz wasilah. Jok teman-teman boh. Fa'innaha sungguhlah wasilah itu manzilatun satu kedudukan tinggi fil jannati di surga. La tambagi kedudukan yang enggak patut illa kecuali li abdin untuk seorang hamba saja min ibadillah di antara para hamba Allah. Siapa hamba Allah satu-satunya yang pantas menduduki kursi tertinggi itu? Wa arju an akuna ana huwa, dan saya optimis kalaulah dia itu saya. Yang berhak menduduki posisi tertinggi itu Kanjeng Nabi. Faman sa'alallaha lil wasilah, siapa yang minta kepada Allah wasilah untuk saya, halat maka akan turun alaihi atasnya as-syafa'atu syafaat. Maksudnya istahaqqaha, dia berhak mendapat syafaat, wa wajabat, dan pastilah syafaat itu lahu bagi dia. Wa rawal Bukhari wa ghairuhu an Jabirin radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh, mangqala hina yasma'un nida, siapa yang berucap ketika mendengar azan, Allahumma rabba hadhihi da'watin tammah wassalatin qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'attah, halat maka akan turun lahu baginya syafaatku yaumal qiyamati di hari kiamat. Ati berikannya Allah Muhammad kepada Muhammad al-wasilata, derajat yang paling tinggi, wal fadilah, dan keunggulan. Wa ba'athu, bangunkan Muhammad di hari kiamat maqam mahmuda, ke makom yang terpuji. Terpuji karena berhasil mensyafaati jutaan orang. Sehingga benar-benar yang paling berprestasi itu Kanjeng Nabi, karena sing ngungguli. Akhirnya terpujilah engkau, ibu bapak guru. Terpujilah wahai engkau, ibu bapak guru. Di dalam hatiku tanpa tanda jasa. Sakno ya.
Tapi yo barokah. Untung-untungnya guru yang kebetulan mulang nang lembaga ini gitu. Yayasan kene barang sik lumayan Mas. Seoleh 1,5 ono sing oleh loro. Ya, ono loro setengah. Kalau enggak PNS, enggak ANS, enggak di yayasan begini, mulang di sekolah negeri honorer. Aduh, 400, 500. Hanya bisa berharap suatu saat diangkat. Cuma kadang umur 50 ya durung diangkat mau saat ini. Jadi kalau kira-kira enggak ada harapan, mending istiqomah yang sekolah swasta, berkarir di situ. Penak tukang koreh-koreh neng MBG ya. Enggak perlu sarjana S1, enggak perlu sarjana S2, SMA, SMK bisa, yang penting pinter korah, lumayan. Pihak Dignas akan menaikkan gaji honorer, juga sulit kalau dananya jadi dipotong untuk MBG. Neng Lamongan kono sukses MBG, lemu-lemu, ya. Neng Lamongan, neng kono MBG itu makan babat gulai, enak Mas, gurih ya. Makan gulai babat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'watu tammah Rabba hadhihi ta'watit tammah. Zat yang memiliki seruan yang sempurna. Apa seruan sempurna? Seruan tauhid. Ta'watu tauhid, ajaan seruan untuk bertauhid. Allati la yanaluha, yang tidak bakal menimpanya, taghyirun perubahan, wala tabdilun maupun penggantian. Sejak Adam sampai kapanpun, namanya tauhid itu ya la ilaha illallah. Al-fadilah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah al-martabatuz zaidatu ala sairil khalaik. Kedudukan yang melebihi di atas kedudukan semua makhluk. Maqam mahmuda, makom terpuji, yuhmadu bakal dipuji, al-qaimu orang yang menempati, fihi di makom itu. Alladzi wa'atahu yang telah kau janjikan, mana janjinya? Biqaulihi dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Moga-moga Allah Tuhanmu membangkitkan engkau Muhammad di makom yang terpuji.
Wa tusannu salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tu'alil muadzin aidan. Salawat salam dan doa disunatkan bagi muadzin juga. Wa yaquluha bi sautin akhfad. Hendaknya membaca doa dan salawat dengan suara yang lebih rendah minal adzan daripada suara adzan wa munfasilin anhu dan terpisah dari suara adzan. Hatta la yatawahhama sehingga orang tidak menyangka annaha bahwa salawat dan doa min alfadzil adzan dikirain lafad-lafad adzan. Jadi Allahu Akbar, la ilaha illallah. Salawat apa? Terus Allahumma rabb hadhihi ta'watin. Mocone aja banter-banter. Terus diberi jeda dengan akhir adzan. Biar enggak ada orang mengira itu bagian dari lafaz adzan. Dan menurut saya adzan itu langsung aja nyekel Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya kita neng desa kan di tasbih ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar. Kalau bisa biar orang awam enggak menduga itu bagian dari azan, mocone ojo terlalu keras. Jadi mulai keras ya azan iku. Wa yustasna dikecualikan min muwaqatis sami' lil muadzin dari si pendengar mengikuti muadzin. Apa yang dikecualikan? Qauluhu ucapan muadzin hayya 'alas shalah. Ini yang mendengar bukan ngucap hayya 'alas shalah masih. Hayya 'alal falah. Yang dengar ngucap apa? Fa innahu sungguhlah si sami' yaqulu mengucap la haula wala quwwata illa billah rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Terus juga wa qauluhu as-salatu khairum minan naum fa innahu yaqulu sungguhlah si sami' membaca sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. As-salatu khairum minan naum. Benar kawan? Terjemahin. Salatu khairum minan parano sanding kupingnya. Benar kan? Oke. Sadaqta. Kan ngono. Dan saya ikut menjadi saksinya. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Terus dulu itu di Malang, di beberapa masjid Indonesia non-NU, kan ada azan pertama, ada azan kedua. Mereka azan kedua subuh itu enggak mau as-salatu khairum minan naum. Itu dibaca yang azan jam 3. Nah, padahal kalau sama nanti umroh haji, di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu subuh itu memang ada kalimat as-salatu khairum minanam, adzan subuh Mekah Madinah. Padahal sana adzan ya dari dulu turun temurun sejak zaman Kanjeng Nabi pakai as-salatu khairum minan naum. Ikut sana ya. Terus ikut dawa apa pendek? Ono sing itu kan matlen ya. Matlen ono sing ngarani apa kayak matobi pendek sakmono ae apa dua keduk ono sing ngarani ya kena dawa cuma lek enggak dawa iki piye as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum. Indonesia biasa dawa muadzine kayak Nanang Kosim, kayak apa Sutin, kayak Muammar
ZA ya. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu mithlu dzalika aidan, jawaban seperti itu juga disunahkan inda sama'il iqamah, ketika mendengar iqamat. Cuma enggak semua orang menjawab krono qomatnya cepet ya. Wali intihai, dan ketika rampung selesai minha dari iqamat. Wa inda qauli, dan ketika mengucap qad qamatis salatu, duduk salati lo yu, qamat fi'il, as-salatu fa'il, qad qamatis salatu. Yaqulu, mengucaplah orang, aqamahallahu wa atamaha. Aqamahallahu wa atamaha, ma damatis samawatu wal ard. Jadi terus ini uiddat ngono lil muttaqin. Wa ba'da dukhuli, setelah masuk, fiha, di dalam salat, syai'ani, ada dua kesunatan. Sunat apa? Sunat mu'akkad, yang kalau ketinggalan, atau sunat ab'ad, kalau ketinggalan diganti sujud syahwi. At-tasyahudul awal, tasyahud awal, wal kunut, dan kunut, fi subhi, dalam salat subuh. Wa fil witri, kunut dalam salat witir. Finis pisani, separuh kedua, min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan. Nanti witirnya mulai Kamis malam Jum'ah. Jum'ah depan, bukan Jum'ah somben. Jadi kita Rebu malam Kamis itu tarawih ke-15. Kamis malam Jum'ah masuk malam 16. Jolali dielene kunut. Lek Imam Melali bengokin kunut. Orang ngono lek ngeling ni. Allahumma hdina fiman hadait. Lil ittiba, alasan mengikuti Kanjeng Nabi. Al-ma'lum, yang itu sudah diketahui, minal ahadits sahihah, dari hadis-hadis yang sahih. Minha, diantaranya hadisul Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama min isnataini min adh-dhuhri. Nabi langsung berdiri, padahal masih 2 rakaat sholat zuhur. Kurang berapa? Kurang 2. Lam yajlis, Nabi tidak duduk, bainahuma, antara rakaat itu, harusnya duduk tahiyat awal. Falamma qada salatahu, ketika Nabi menyelesaikan salatnya, belum salam tapi sajadataini, Nabi sujud 2 kali. Sujud apa? Sahwi. Kok gak ana ya wong duwe anak dijenengi perbuatan-perbuatan dalam sholat. Pakai Muhammad kabeh ya. Muhammad qiyam, Muhammad takbir, Muhammad niat, Muhammad Fatihah, Muhammad ruku, Muhammad itidal, enak ya. Anak 15 celuk bareng, hayya 'alas shalah. Morok kabeh. Muhammad ruku, Muhammad sujud, Muhammad julus, Muhammad kunut, Muhammad sahwi.
Muhammad salam, Muhammad tasyahud. Jarene lek Fatihah ono. Ya. Jenenge ono sing Rahim, Rahman, Hamid, Malik, ya Mustaqim. Ono. Waladolin. Nyalo anake Al-Fatihah. Enak. Summa sallama ba'da dzalik, Nabi sujud sahwi 2 sujud, lalu Nabi setelah itu salam. Fasujudu, sujudnya Nabi itu litarkihi, sujudnya Nabi litarkihi karena meninggalkan kesunatan, sahwan karena lupa, dalilu sunniyatihi, menjadi dalil bahwa sujud sahwi hukumnya sunnah. Bainahuma ay baina raka'atainil ulayaini wa raka'atainil ukhrayain, antara 2 rakaat pertama dan 2 rakaat yang kedua. Wa fi haditsil musii salatahu, tersebut dalam haditsil musii salatahu inda Abi Dawud, fa jalasta fi wasatis salati fatma'inna, jika engkau duduk di tengah salat berarti rakaat kedua, duduklah dengan tenang, waftaris dan iftiroslah, beralas, fakhidaka pahamu al-yusra yang kiri, bukan duduk pantatnya langsung menyentuh lantai, tapi pantatnya ngelunggui paha yang kiri. Summa tasyahad, lalu bacalah tasyahud, berarti tahiyat awal. Kunut subuh, rawa meriwayatkan, loh kok satu mana ini? Dhuwur nomor 1, mesti niki nomor loro, ngisore nomor 3 mesti ngono ya. Tapi jeneng menungso Mas. Rawal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku', jika Nabi bangun mengangkat kepala dari ruku', i'tidal maksudnya fi sholati subhi, salat subuh, fi rakaati tsaniyah, rakaat kedua, rafa'a yadayhi, Nabi mengangkat kedua tangannya. Gitu, berdoa itu angkat tangan. Ya da'u, berdoa bihadza doa, dengan doa ini, Allahumma hdini fi man hadait, seterusnya. Kunut ini pula yang diperintahkan oleh Muhammadiyah, disebut dalam kitab Tarjih halaman 82. Sama Allahumma hdini fi man hadait. Rawa meriwayatkan Abu Dawud Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu qala, alamani, mengajari aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin, kalimat-kalimat, aku luhuna, yang aku baca kalimat-kalimat itu fil witri, dalam witir di bulan Ramadan. Allahumma hdini fi man, aja hadait ya. Kayak aku macam Allahumma hdina fi man hadait. Aja Allahumma hdina fi man hadait. Maknanya beda. Hada itu ada orang sakit lalu dibopong kanan kiri biar enggak jatuh. Itu hada yuhadi. Hadait. Kalau hadayah maknanya menunjukkan, memberi hidayah. Allahumma hdini fi man, berilah aku hidayah, fi itu maknanya ma'a.
bersama orang-orang yang kau beri hidayah. Nah, supaya enggak sendirian, maka berdakwalah kamu, ngajarlah kamu, melakukan sosialisasi publik, kasih bikin komunitas, sehingga yang dapat hidayah enggak sampean tok, semua. Barulah namanya berilah aku hidayah bersama orang-orang yang kau beri hidayah. Ojo dhewean. Mlebu swarga dhewean. Aktiflah mengajak, aktiflah berdakwah. Allahumma hdina fiman hadait, bersama orang-orang yang kau beri hidayah. Wa afina fiman afat, selamatkan saya bersama orang-orang yang kau selamatkan. Afaita ini bukan afaiti. Wa tawallani fiman tawallait, lindungi aku bersama orang-orang yang kau beri perlindungan. Wa barik li fima atait, berkailah buat saya dalam hal apapun yang kau berikan. Wa qini syarra ma qadait, jagalah aku dari keburukan apapun yang kau takdirkan. Innaka taqdi wa la yuqda alaik, sungguh engkaulah yang mentakdir, menghukumi, dan bukan engkau yang dihukumi. Wa innahu la yadhillu man walait, sungguh enggak bakal hina orang yang kau cintai. Wa la ya'izzu man atait, tidak akan menjadi mulia orang yang kau tidak akan menjadi mulia orang yang kau musuhi. Tabarakta, maha suci engkau. Kalau semoga barokah bukan tabarokah, apa? Barokah. Qori iku ci apike, barakallahu fi. Ngono. Saiki modele subhanallah, tabarakallah. Rasido ndongakne muga-muga barokah lah. Pengen ndongakne barokah, barakallahu lak, barakallahu lakuma, barakallahu lakum, barakallahu fik. Ojo tabarakallah lain. Terus zaman kalau biasa neng proyek, zaman punya CV pejabat DPR, zaman ojo ngimami subuh. Kadang-kadang ngimami subuh wong proyek kan, pejabat yang mengundi tender, itu subuh ngene lek kunut. Allahumma hdina man hadait, wa afina man afait, wa tawallana man tawallait. Ngono. Mari sholat ditegur makmume. Ustaz, tangkelan. Iku kok Allah hdina man hadait, fine teng bundi? Anu ngapunten fine wis tak jupuk nang proyek. Subuh wis kentekan fi kebuajet ini. Ngerti Ibrahim ini? Pejabat itu kan dadi makmum aja dadi imam, bahaya. Fine ilang tek. Komisi. Tabarak maha suci engkau ya Allah, Rabbana wa ta'ala, dan kau maha luhur. Qala Tirmidzi, hadza hadisun hasan. Wa qala Tirmidzi dawuh, wala na'rifu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qunut, saya tidak pernah mengenal doa tentang kunut dari Nabi, fil witri, kunut witir, syai'an, satu doa pun, ahsana, yang lebih baik, minhu, dari doa ini. Wa inda Abi Dawud, anna Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, ammahu mengimami kaum, yakni fi Ramadan, berarti ono kunute malam
16 wa kana yaqnutu adalah Ubay bin Ka'ab membaca kunut fin nisfil akhir, separuh yang akhir mulai malam 16 min Ramadan. Itu yang ngelakonin sahabat. Ya sahabat gak mungkin ngarang dewe mas, mesti teko Kanjeng Nabi. Wa fi'lus sahabi, perbuatan sahabat itu hujjatun, menjadi hujjah, menjadi dalil, karena dia meniru Kanjeng Nabi. Idza lam yungkar alaih, jika tidak ada yang menentang. Wa hayatuha, sunat hayatnya salat khamsata asyara. 15 khoslatan perkara. Raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Ngangkatnya segini. Allahu Akbar. Ojong ini. Allah. Iku wong males setengah ngantuk. Allah. Sami Allah. Jongono, sing tegas dadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. No. Mbak-mbak. Mbak-mbak rauleng ini. Bahaya. Ya. Bahaya. Kalau mas-mas enggak apa-apa. Mas-mas itu paling isinya kesake rokok, korek, ngono. Ya kan? Karena ini si rokok, korek, ngene rukuk barang ini gak kira ceblok ya. Kalau sama ngisai tomat, kentang, serukuk ngene, wah, iso lukur kentangnya ya. Wong lanang aman paling ngisai rokok, korek, duit, ngono tok. Repote niku Samsudin itu sembayang nih. Orang ketara Pak Lurah loro ta? Hah? Tolong laro. Oh. Nek perawan Banyumas ngesaki gandul ya. Prosomu gandul iku opo? Inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Wa inda ruku, ngangkat tangan ketika hendak ruku. Wa raf'i, ketika bangun, minhu, dari ruku. Ngangkatnya bareng, ojo telat iku mau. Yo males kadit niam. Tidak main. Tidak main kadit niam.
Wa wad'ul yamin 'ala shimal. Menaruh tangan kanan di atas tangan yang kiri, bukan di atas persis. Ya kok sedekah biasa gitu. Wa tawajjuhu, dan sunat membaca wajjahtu wajhiya. Wal isti'adzatu, sunat membaca ta'awud a'udzu billah. Wal jahru fi maudhihi, sunat membaca keras di tempatnya keras. Wal israru lirih fi maudhihi, di tempatnya lirih, aja diulak-walik. Rawal Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala bailak sayyid ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha as-salata iftataha takbira fi salat, memulai takbir di dalam salat. Caranya farafa ayataihi hina yukabbir, Nabi mengangkat kedua tangannya ketika takbir, hatta yaj'alaha hatwa mankibaih, sehingga menjadikan huma kedua tangan itu lurus pundaknya. Ujung jari lurus daun telinga. Ini telapak tangan lurus pundak, ujung jari lurus telinga. Nah, segini kedukuran, segini males. Ya. Terus jangan terlalu ke belakang, nggak usah ya. Lalu sunnahnya itu lembut gerakan itu. Allahu Akbar, bukan kasar. Wah, kiwa tanganmu ya cetak ngono. Dosa. Wa idza kabbara liruku' fa'ala mislahu. Dan ketika Nabi membaca takbir untuk ruku', melakukan hal yang sama. Apa? Ngangkat kedua tangan. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah fa'ala mislahu. Melakukan hal yang sama, ngangkat kedua tangan. Wa qala, sambil berucap Rabbana walakal hamdu. Wa la yaf'alu dzalika hina yasjud, dan Nabi tidak ngangkat kedua tangan ketika hendak sujud. Wala tidak pula ngangkat kedua tangan hina yarfa'u ra'sahu minas sujud, ketika mengangkat kepala dari sujud untuk duduk di antara dua sujud, enggak perlu ngangkat kedua tangan. Li khabari Muslim an Wasil bin Hujrin, anak Juhrin berapa? Anak Hajar berarti. An Wa'il apa Wasil? An Wa'il, kalau Wasil bin Al-Asqa ya. An Wa'il bin Hajar radhiyallahu anhu. Annahu ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hajar itu watu. Jadi ini Mas Mahmudi, biyen sekretaris PCN Kota Malang. Jarene ana wong gedung kandang iku terus dadi TKI ning Saudi, dadi supir. Sak wulan lho mulih. Ditakoni karo bolo, "Lha apa kon mulih sak wulan?" Salah apa kon? Enggak ngerti, aku gak salah, Mas. Ya wis ceritane. Aku manut, Mas. Ya. Harik, jalan. Harik, jalan. Terus nanti ada lampu merah, nur. Supir bos, kok bos? Bos ngabani nur. Awas lampu. Ya saya mandek, ikut aja sudah. Alatul, lurus. Saya ikut. Pokoknya apa perintah bos saya ikuti. Tahu-tahu suruh pulang. Saya enggak salah. Jajar terus Nabi cerita. Suruh yamin. Berarti belok. Kan ya kanan saya. Yasar.
belok kiri. Nah, suatu saat ana watu nang tengah dalan. Mas. Iku bose iku kondo hajar, hajar. Tak tabrak nih Mas, tak hajar Mas. Iku mari ngono aku diusir kon mulai. Nah mobil mau tabrakne watu kan dikongkon Mas. Hajar, hajar gitu. Iku kon sing salah paham apa sih? Maksudnya bosmu ngelingne awas watu ngono. Watu iki bahasa Arabe hajar. Ora kok kon menghajar mobil no orang ora. Oh ngono makane aku diusir Mas. Tiba salah Mas. Belajar bahasa Arab sih ya. Alatul lurus, yamin belok kanan, yasar belok kiri, lampu merah nur, nur, mandek. Ngono kuwi. Sing ora ngerti, yamin ngerti, yamin. Wong Jawa dadi bos kono. Supir Arab, yamin, yamin, kanan, yasar, yasar kiri. Ya, bareng setelah lampu merah murup hijau, kepengennya lurus toh. Terus gak ngerti bahasa Arab lurus. Yamin lah, yasar lah. Sesuai ngucap siratal mustaqim. Kok iso? Tuku serban, nggih oleh-oleh pulang haji. Nah, serban ini bahasa Arab imamah, serban. Dikira dia serban ini bahasa Arab. Ngucap pakai serban, syurbah serban. Nah, tuku istibra serban. Ini nama fi serban. Surban ini dari kata-kata surba, makanan berkuah. Golongannya soto ngono kuwi. Iku jenenge surba. Ma fi surba hina. Tukan hina, kumas fi, gamis fi, kisah fi, taqiyah fi, bantalun fi, surba ma fi. Surban enggak anak. Ada serban. Suwe-suwe enggak ngerti Pak. Ada Yasir Arafat. Presiden PLO Palestina mbiyen Yasir kan terkenal serbanan kemana-mana. Wong es kepepet iso wae. Kaiku mau sirotol mustaqim. Akhirnya paham. Tuku kambal, ngenyang, kam hada? 14 real. Terus dinyang asroh. Sing tukune penjagane ngucap kalam wahid. Satu kata, harga pas itu. Gak bisa ditawar. Lah wong iki gak ngerti. Kalau kalam wahid itu harga pas, tetap ditawar. Asroh, la kalam wahid. Ditawar mana? Ahda asyar, 11. Kalam wahid. Ditawar aja sesuai nasu sing Arab. Dia undak nih, mau nih 14 malah 17. 17. Wong kono lek ngucap 17. Sabatas itu dok. Oneng metu aja. Langsung digulung maneh kembali deleh ndukur karo sing pembeli. Karena bahasa Madura ini sampai atas itu taruh di atas. Sing Arab ngomong sampai atas. Dikira maknanya taruh di atas.
Ring Arab ning metur. Enggak ada yang tidak bisa, semuanya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Ibnu Hajar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wajjahtu wajhiya, boleh pakai inna juga, inni wajjahtu wajhiya. Boleh langsung tanpa inni biye, wajjahtu wajhiya. Qasadtu, saya meniatkan bi'ibadati, dengan ibadahku ini untuk Allah sang pencipta langit bumi. Lillazi fataras samawati wal arda. Fatara maknanya ibtada'a khalqaha, menciptakan dari awal. Hanifan maknanya ma'ilan ila dinil haq, condong kepada agama yang hak. Nusuki maknanya ibadati. Wawune gandeng wa nusuki, wawune gandeng wa mahyaya. Aja macane keliru. Wane gandeng niti, wane gandeng nusuki, maling ngene. Inna sholati wa nusuki wa. Salate wong Jepang. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Macane kuaku, inna sholati wa nusuki wa. Wama, dan apa saja atau qarabu yang saya mendekatkan diri dengannya ilallah, kepada Allah. Semua amalan gaya mendekat Allah namanya nusuk, ibadah. Liqaulihi ta'ala fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jika Anda hendak membaca Al-Qur'an, maka berta'awudlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yadharu, sunnah mengeraskan, fi subh, dalam salat subuh. Kerasi basa Jawane atos basa Sundane wis mari. Ya. Wis mari ta Mas? Atos Mas. Takon koncone ngising suwe. Atos Mas. No wasu. Matamu mencret atos. Ngene iku salah paham. Belajar Sunda sapa ngerti oleh wong Sunda. Wa ulayai al-maghrib al-isya, 2 rakaat maghrib dan isya, 2 rakaat yang awal. Wa fil jumu'ati, sunat keras dalam sholat Jum'ah. Wal idaini, sunat keras dalam sholat Id. Wa khusufil qamar, sunat keras dalam sholat gerhana bulan. Wal istisqa, sholat sunat keras dalam sholat istisqa, minta hujan. Wat tarawih, keras dalam sholat tarawih. Wa witri Ramadan. Wa rak'atayit tawafi lailan, dan dalam 2 rakaat tawaf yang dikerjakan di malam hari. Wa waqtas subhi, atau dikerjakan di waktu subuh. Wasatati, bakal datang sunat-sunat keras tadi, fi mawadhi'iha, di tempat-tempatnya masing-masing. Wa yatawassatu, hendaklah ambil jalan tengah, fin naflil mutlak, dalam sholat sunat mutlak atau tahajud, fil laili, di waktu malam, baina sirri, antara terlalu lirih, wal jahri, dan terlalu
keras. Terlalu lirih ngantuk, terlalu keras berbeki sing turu. Sedengana. Jadi sholat tahajud itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sakmono ae. Aja qul ya ayyuhal kafirun berbeki wong. Atau lirih banget ya. Ya, suwe-suwe ngantuk. Ngantuk. Wala tajhar bi sholatika, jangan kau keraskan bacaan salatmu. Wala tukhafid, jangan terlalu pelan biar bacaan salatmu. Terus gimana? Wabtaghi, carilah olehmu baina dzalika, antara terlalu keras dan terlalu pelan, sabilan, jalan tengah. Wal muradu, yang dimaksud dalam ayat ini sholatul laili, sholat malam. Wa yusirru, hendaklah membaca lirih fima, dalam sholat-sholat ada madzukira, selain yang disebutkan tadi, termasuk sholat gerhana matahari. Dalam menunjukkan ala dzalika, atas keterangan mana lirih mana keras, ahadisu, hadis-hadis, min hadi, antara hadis-hadis itu ma hadis rawahu, yang meriwayatkannya Al-Bukhari wa Muslim an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bitur, membaca dalam ngimami maghrib surat wat-tur wa kitabim mastur fi raqim, dan seterusnya, dibaca keras. Buktinya sahabat makmumnya dengar. Yang kedua, ma hadis rawahul Bukhari wa Muslim anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala, sami'tu, aku mendengar Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, membaca wattini wazaitun fil isya, dalam salat isya. Berarti lirih apa keras? Keras, wong makmumnya pun dengar. Wa ma sami'tu ahadan, aku tidak pernah mendengar seseorang ahsana sautan, yang lebih bagus suaranya, minhu, daripada kanjeng Nabi, au qiraatan, atau bacaannya. Marawal Bukhari wa Muslim min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi huduril jin, tentang kehadiran para jin, wastimaihim al-Quran, dan bahwa para jin itu ikut mendengarkan bacaan Quran minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi, dalam hadis ini, wa huwa yusalli bi ashabi salat al-fajri, Nabi salat mengimami para sahabatnya salat subuh. Falamma sami'ul Qur'an, ketika para jin itu mendengar Quran, istama'ulahu, mereka dengar ya, mereka dengar Quran, mereka pun mendengarkannya. Wadalla, menunjukkan, fadilah hadis tadullu ala annahu, hadis-hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bi qiraati, mengeraskan bacaannya. Kok tahu? Bihaisu, karena yasma'u, mendengar bacaan Nabi, man hadar, sahabat yang ikut hadir. Wadalla ala sirri fi ghairi ma dzukira, menunjukkan sunnahnya sirri di selain yang disebutkan tadi. Ma hadis rawahu Al-Bukhari an Khabab bin Arad biasa radhiyallahu anhu, waqad salahu sa'il, ada orang bertanya, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dzuri wal asri, apakah Nabi membaca surat dalam salat zuhur asar? Qala siapa tadi? Khabab menjawab, na'am ya, Nabi membaca surat. Kulna, kami nanya, bima kuntum ta'rifun, dengan bukti apa kalian tahu? Dalika, Nabi membaca surat. Qala, Khabab menjawab, bittirabi lihati, karena obah-obah janggute. Nabi janggutan, jenggoten. Sahabat yang berdiri di stop pertama, ngerti kalau Nabi membaca surat, bukti ini jenggote obah agak lama.
Ternyata orang menyimpulkan itu enggak harus terang-terangan. Pakai indikasi pun ada tanda apa, ada isyarat apa, ada kode apa, ada sinyal apa. Itu kita boleh lalu menyimpulkan. Menyampaikan isi pikiran, kehendak, rasa, juga enggak harus verbal. Apalagi vulgar, enggak apik, mbak-mbak seneng mas-mas. Ketemu atau si surati I love you itu enggak apik. Kayak cah enggak berpendidikan enggak apik. Wis pokok saben ketemu Mas Samsudin sama dingklu elemen. Mas Samsudin ngerti, oh berarti gak wani nyawang aku. Gak wani nyawang ini berarti ada sesuatu. Warawa meriwayatkan Al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala fi kulli sholatin yaqra, dalam setiap rakaat salat Nabi baca surat, membaca Fatihah. Fama asma'ana, tidak memperdengarkan kepada kami Rasulullah. Fama asma'ana Rasulullah, apa-apa yang Rasul memperdengarkannya kepada kami, asma'nakum, maka kami pun juga memperdengarkannya kepadamu. Wa ma akhfa'anna, dan apa-apa yang Rasul mensamarkan, membaca dengan samar, akhfaina ankum, kami pun juga mensamarkannya kepadamu. Walam yangkul, tidak menukil as-sahabatu radhiyallahu anhum al-jahra, sunatnya mengeraskan fi ghairi tilkal mawadhi, di selain tempat-tempat itu. Wa ta'minu, sunat membaca amin. Wa qira'atu surati ba'dal Fatihah, sunat membaca surat setelah Fatihah. Rawa meriwayatkan Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, qala Nabi mengucap amin hatta yasma', hingga mendengar man para makmum yali yang di dekat Nabi minas safil awal, yakni orang dari saf yang pertama, dengar bacaan aminnya kanjeng Nabi. Wazada Ibnu Majah fayartaju, jadi horak biar dengan bunyi amin al-masjid itu masjid. Wong 1000 luweh amin bareng, waladhdallin amin. Wah masjidnya horek ya Pak? Haram para horek ini. Gila. Masuk amin horek haram. Sing penting ngono yo ngono, nanging jo ngono cok nemen-nemen ya. Di mau yusanu, disunahkan hadza baca amin lil makmum, bagi makmum aidon juga. Wa yakunu ta'minuhu aqiba ta'minil imam, hendaknya amin-aminnya imam seiring hampir bersamaan mengikuti amin-aminnya imam. Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jika imam telah mengucap waladdallin, faqulu, ucapkan olehmu apa? Amin. Fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaikah, siapa yang ucapan aminnya barengi ucapan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang telah lewat diampuni. Wa fi riwayat Abi Dawud idza ammanal imamu fa aminu, jika imam membaca amin, maka kamu bacalah amin. Membaca surat fi raq'atainil ulayaini, dalam 2 rakaat pertama, dalam menunjukkan ala dzalika, atas sunnahnya membaca surat. Ahaditsu, hadis-hadis, minha di antaranya ma hadis rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bi ummil kitab wa suratin ma'aha, Nabi membaca Fatihah dan 1 surat bersama Fatihah itu. Fi raq'atainil ulayaini, dalam 2 rakaat pertama, min sholatil zuhri wal asri. Wa fi riwayatin,
Wa hakadha yaf'alu, demikian pula melakukan pakai surat fi subhi dalam salat subuh ma'ama beserta hadis sabaqo yang telah lewat min ahaditsil jahri bil qiraah, yakni hadis-hadis tentang sunatnya mengeraskan bacaan. Wala yaqra'ul ma'mum ghairal Fatihah fi shalatil jahriyah. Makmum enggak usah baca selain surat Fatihah dalam salat jahriyah. Imam membaca keras, makmum tinggal mendengar. Kecuali Fatihah karena rukun ya harus dibaca. 5 karena hadis rawahu yang meriwayatkan Abu Dawud wa Nasa'i wa ghairuhuma an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala kunna adalah kami khalfa Rasulillah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajri di dalam salat subuh. Fa taqulan alil qiraah, Nabi terlalu berat membaca itu, mungkin sakit payah apa, letih, abot ngono maca. Falaman sarafa, atau ada yang ganggu, malih Nabi merasa terganggu. Ketika Nabi selesai, qala Nabi mengucap, la'alakum takra'un, bae kon maca ya, makane ganggu aku ae. Khalfa imamikum, di belakang barangkali kamu baca kan? Ya, di belakang imam. Qulna ya Rasulullah, wallah, wahai Rasulullah, iya kami baca, boleh demi Allah. Qala la taf'alu illa bi umil kitab. Jangan lakukan itu kecuali membaca Fatihah. Benar atau mazhab Syafi'i? Tetap saja makmum wajib baca Fatihah. Ada beberapa mazhab enggak gelem maca Fatihah. Fa innahu la salata illa liman lam yaqra biha, karena tidak sah salat orang yang tidak membaca Fatihah. Wa fi riwayatin fala taqra'u bi syai'in minal Qur'an, jangan kalian baca sedikit pun Al-Qur'an. Idza jahartu bi, jika aku telah mengeraskan bacaan Qur'an, illa kecuali bi ummil Qur'an, membaca Fatihah. Wa takbiratu inda raf'i wal khafdi, baca takbir ketika bangun dan ketika turun. Bangun takbir turun juga takbir. Wa qawlu sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd. Perhatikan, banyak teman-teman NU yang terpengaruh golongan di luar NU. NU itu imamnya sami Allah, makmumnya juga sami Allah. Imam ini sami Allahu liman hamidah, makmumnya sama, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Nah, konco di luar NU makmumnya enggak sami Allah. Ini model di luar NU. Imamnya sami Allahu liman hamidah, makmumnya tanpa baca sami Allah, tangi aja rabbana lakal hamd. Nah, saiki hatta ustadz NU, pengurus NU pun kadang wis ngono kuwi. Gak maca sami Allah. Padahal imam sunat sami Allah, makmum juga sunat sami Allah. Alasan madhab Hambali yang diikuti Salafi Wahabi di sini enggak baca sami Allah, alasannya begini. Fa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu. Kalau dengar imam baca sami Allah, maka bacalah rabbana lakal hamdu. Dari situ lalu disimpulkan enggak usah baca sami Allah. Alasannya kalau kamu baca sami Allah, kamu bid'ah, wong enggak diperintah. Kita balik tadi, Nabi dawuh, idza ammanal imamu fa'aminu. Yang sebelumnya apa tadi? Idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapkan amin. Siapa yang diperintah baca amin? Makmum. Imamnya baca amin apa enggak? Nah, ternyata yang diperintah makmum, imamnya pun juga membaca. Bukan berarti bid'ah. Paham apa enggak? Terus yang disuruh baca Rabbana lakal hamdu siapa? Makmum. Tapi ternyata imam orang di luar NU itu juga sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal
hamdu. Padahal yang diperintah baca Rabbana lakal hamdu itu makmum. Kok enggak bid'ah? Ngerti? Nah gitu. Kenapa Syafi'i mensunahkan? Nabi itu mencontohkan begitu. Tangi ya sami Allahu liman hamidah. Dan kita diperintah shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu niru saya itu loh, seperti saya sholat ini. Ya kita tiru aja. Deal. Jadi NU ikut Syafi'i mensunahkan sami Allah bagi imam juga bagi makmum. Mensunahkan Rabbana lakal hamdu bagi imam juga bagi makmum. Mensunahkan amin bagi makmum juga bagi imam. Sekalipun yang diperintah makmum dan memerintahkan Fatihah sampai waladhdallin bagi makmum juga. Sekalipun dalam tatanan jamaah tadi, kalau imam baca waladhdallin, ternyata makmum juga membaca mulai Fatihah sampai waladhdallin berdasar hadis lain. Dong apa lagi? Melo NU wae. Terus baca shollu kama ra'aitumuni ku sing bener. Iku kadang engkel-engkelan. Apa Mas kok usolli? Ono hadise Mas. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Padahal orang ngono macane hadis iki. Macane ngene, shollu kama ra'aitumuni usolli. Ngono lho. Sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sedang sholat. Ngono lho mestine. Iki komane iki keliru. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Aduh. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.